Seorang pengendara beca motor terbujur kaku di antara beca dan tiang listrik di Jalan Logam, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sekitar 1 jam menunggu, warga akhirnya berani mengevakuasi korban setelah arus listrik dipadamkan. Namun, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Peristiwa ini terjadi saat korban hendak memarkirkan beca motornya ke tepi jalan yang saat itu dikepung banjirop. Jadi sudah dia memarkirkan, dia terkena tiang lampu pahanya. Jadi dengan terkena pahanya karena tiang lampu, dia menggeletari kan gitu kan, lama-lama jatuh. Nah, sesudah jatuh kami masyarakat kan tak bisa membantu karena lantaran pasir ini pun ikut kontak. Banjirop ini sudah berlangsung selama hampir sepekan, merendam Kota Tanjung Balai sehingga membuat aktivitas warga terganggu. Dari Tanjung Balai, Ulil Amri, Anyus melaporkan. Jangan dia membak becak kamu kasih. Pemirsa, puluhan rumah di Komplek Pondokarya Mampang, Jakarta Selatan hingga malam ini masih terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 80 cm hingga 1 meter. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sore tadi membuat sejumlah wilayah tergenang banjir. Salah satunya di Komplek Pondokarya Mampang, Jakarta Selatan. Banjir diperparah dengan luapan Kali Mampang. Warga memilih tidak mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumah masing-masing. Hingga malam ini banjirop masih menggenangi kawasan Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat dari banjir yang cukup tinggi, banyak sepeda motor yang mogok lantaran nekat menerobos banjir. Banjirop merendam pintu masuk kawasan Pelabuhan Perikanan Nizam Zahman Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Ketinggian banjirop berkisar 20 hingga 50 cm. Tingginya banjirop yang disebabkan naiknya permukaan air laut ini menyebabkan banyaknya sepeda motor yang mogok lantaran nekat menerobos banjir. Tak hanya itu, banyak juga pengendara sepeda motor yang memutar balikan sepeda motornya guna menghindari banjir. Akibat banjirop ini, arus lalu lintas di depan gerbang Pelabuhan Perikanan Muara Baru tersendat. Sementara itu, pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 70 cm. Genangan juga terjadi di ruas Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat dengan ketinggian air 40 hingga 60 cm. Sejumlah pengemudi yang nekat menerobos Jalan Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terpaksa harus mendorong kendaraan lantaran mogok. Hujan yang mengguyur Jakarta sejak siang membuat genangan setinggi 60 hingga 70 cm. Genangan air membuat macet kendaraan dari arteri Pondok Indah menuju Permata Hijau. Sementara itu, hujan deras juga menyebabkan genangan di ruas Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, dengan ketinggian 40 hingga 60 cm. Banjir diperparah dengan buruknya drainase di sepanjang Jalan Daan Mogot. Akibat genangan, lalu lintas dari arah Cengkareng menuju Pesing tersendat. Puluhan rumah warga di bantaran Kali Ciliwung, Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir setinggi 1 meter. Air mulai menggenangi permukiman warga sejak pukul 5 pagi. Banjir berasal dari luapan hulu Sungai Ciliwung, Bogor, Jawa Barat. Warga berharap agar Pemprov DKI Jakarta segera menormalisasi Kali Ciliwung agar banjir tak terus terjadi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya merendam permukiman warga, genangan air juga sempat merendam perlintasan kereta di Jalan Bintaro Permai Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Akibatnya perlintasan kereta tidak bisa dilalui dan 2 rangkaian kereta juga sempat terhenti dan terpaksa mundur. Perlintasan kereta komuter lain yang berada di Jalan Bintaro Permai Pesanggerahan, Jakarta Selatan sore tadi terendam banjir. Air setinggi 30 hingga 40 cm yang merendam perlintasan kereta ini mengakibatkan 2 rangkaian kereta tidak dapat melintas. Bahkan 2 rangkaian kereta sempat terhenti dan terpaksa mundur.
Macet, keretanya berhenti. Berhenti? Karena nggak bisa jalan? Iya, ngeri dia kalau cepet-cepet anjlok. Relnya kalau banjir atau gimana? Kebanjiran lah, kerendam nolak kerendam. Kerendam? Itu petugasnya tuh. Tak berselang lama air pun surut. Kereta dari arah Kebayoran Lama menuju Pondok Ranji sudah dapat melintas di satu rel perlintasan. Selain merendam perlintasan, banjir juga merendam permukiman warga. Air setinggi 60 hingga 70 cm membuat sebagian rumah warga terendam banjir. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Setelah sempat terendam banjir akibat hujan deras di ibu kota, lintasan komuter lain Pondok Ranji Kebayoran yang ada di Pesanggerahan Jakarta Selatan sudah bisa dilalui kembali oleh kereta api yang melintas. Berikut laporan reporter Camar Hainda dari kawasan lintasan kereta api Pesanggerahan Jakarta Selatan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta ini membuat sejumlah ruas jalan tergenang banjir, dan salah satunya adalah di depan SMA Negeri 86 di Jakarta Selatan, tepatnya di Pesanggerahan. Ini kami melihat untuk ruas jalan tergenang banjir sekiranya 50 sampai dengan 80 cm pada pukul 2 siang ini mulai menggenangi kawasan ini. Dan berdasarkan pemantauan kami, untuk rel kereta api ini juga tergenang oleh banjir dan saat ini memang sudah surut. Dan sebelumnya pada sore hari tadi ini sempat tergenang oleh banjir dan tidak bisa dilalui oleh komuter lain yang menuju dari stasiun Pondok Ranji menuju ke arah Kebayoran. Adapun saat ini sudah bisa dilalui dengan kecepatan 20 km per jam. Dan memang pihak dari komuter lain sendiri tadi menjelaskan bahwasanya sempat ditutup untuk ruas dari komuter lain ini dikarenakan memang tidak memungkinkan untuk dilintasi oleh kereta api. Kemudian juga untuk warga juga tadi menyebutkan bahwasanya memang banjir seringkali terjadi ketika hujan deras tiba di kawasan ini. Dari Jakarta, Camar Hainda dan di Bernadi, Dias Triawan, iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Desa Cikande di Kecamatan Saguling, Bandung Barat, Jawa Barat diterjang banjir bandang. Banjir merusak belasan rumah serta fasilitas umum. Hujan lebat disertai angin kencang mengakibatkan banjir di Desa Cikande, Kecamatan Saguling, Bandung Barat, Sabtu sore. Banjir membawa material tanah liat dan batu yang merusak belasan rumah warga serta fasilitas umum. Beberapa rumah warga tampak jebol di bagian dinding akibat terjangan air. Selain rumah, akses jalan desa hingga Minggu pagi masih lumpuh karena jalan masih dipenuhi lumpur. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Loring jebol, langsung ke bawah, langsung ke sini. Ngendap air dulu di sini sekitar semeter. Terus karena tembok ini nggak kuat, langsung jebol. Pada saat itu ada orang nggak di rumah, Pak? Kalau di sini lagi nggak ada, alhamdulillah lagi nggak ada. Air turun dari pasir itu membawa erosi, lumpur, cuma itu aja sebetulnya. Atau memang karena kondisinya sudah gundul, Pak, ada kerusakan? Kalau masalah gundul gitu ya, itu tidak jadi tolak ukur gitu, karena ini beberapa tahun juga ini keadaan seperti ini gitu ya. Warga bersama petugas BPBD Bandung Barat membersihkan lumpur dengan alat seadanya sambil menunggu bantuan alat berat. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kampung Putih di bantaran sungai yang mengungsi mulai mengalami keluhan kesehatan. Selain rumahnya yang masih belum bersih dari material banjir, ada juga warga yang tak tahu pulang kemana setelah pengungsian selesai. Memasuki hari keempat, 309 warga bantaran sungai Kampung Putih yang mengungsi di Brawijaya Edu Park mulai mengalami keluhan kesehatan. Mereka turut terdampak banjir bandang yang terjadi di Kota Batu Kamis lalu. Dari hasil monitoring kesehatan rutin, mayoritas pengungsi mulai mengeluhkan berbagai masalah kesehatan. Ya, keluhan rata-ratanya ya batuk pilek, panas, kemudian gatal-gatal gitu aja. Kebanyakan tensinya tinggi juga. Tak hanya mengeluhkan kondisi kesehatan, sejumlah warga terpaksa bertahan di pengungsian karena mereka tak tahu akan pulang kemana, mengingat rumah mereka hancur diterjang banjir. Sakit sama sesek,
kaget karena tempat saya tidur itu tidak ada semua, hanyut semua. Misalnya aja tidak ada, dalam banjir kayu yang besar itu. Ini juga salah satu alasan Bapak tetap bertahan di pengungsian ini Pak ya? Ya. Kalau selesai pulang kemana Pak? Tidak tahu sekarang ini belum ada tempatnya saya pulang itu mau kemana, pulang kemana tidak ada. Sementara anak-anak meskipun libur sekolah namun mereka mendapatkan layanan trauma healing dari relawan untuk mengusir kejenuhan selama berada di pengungsian. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pengunjung berdesakan ketika akan masuk ke alun-alun Taman Kota di Jalan Asia Afrika Bandung. Seusai jeda berikut informasinya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di iNews Malang.